Halo Rianto, izin mau syuting dari real estate. Nah, inilah fitur canggih dari rumah ini. Ada kameranya, serasa ngevlog di-vlogin sama orang. Halo, jumpa lagi bersama saya Rianto di channel Real Estate. Nih, saya sekarang berada di satu perumahan yang fenomenal banget di Gresik, yaitu Citraland Kedamaian. Kenapa fenomenal? Karena rumah ini nih, yang kayak gini, start harganya di 500 jutaan. Tapi sayang, rumah yang ini sudah sold out karena saking murah dan bagusnya. Nah, tapi kalian gak usah khawatir, akan ada tipe baru dengan ukuran yang kurang lebih sama dan di harga yang kurang lebih sama juga, dan pastinya fasadnya lebih modern lagi dibanding ini. Nah, kalau kalian bingung gimana cara belinya, daripada keduluan seperti yang lain, keburu kehabisan lagi, cepetan hubungin Rianto, nanti saya ajak ke sini, jadi nggak usah bingung-bingung harus ketemu siapa. Hubungi Rianto aja ya. Sebelumnya, kita akan bahas dulu detailnya, biar nggak kalian salah beli. Oh ya, ini kan saya akan bahas yang tipe ini, tapi nanti untuk tipe yang terbaru, stay tune aja di channel ini ya. Kita akan bahas nanti di next episode. Nah, kita bahas yang ini dulu. Jadi, rumah yang ini ukurannya adalah lebar 5, panjangnya 12, jadi sekitar 60 meter persegi luasnya, dan konsepnya adalah modern Mediterranean. Nah, modern Mediterranean itu kelihatan dari konsep-konsep mulai dari penggunaan bahan dan juga bentuk-bentuknya. Untuk atap tetap dia pakai model yang atap modelnya pelana, buangan depan dan juga belakang. Tapi nih, begitu turun sedikit dari atapnya, ini ada semacam arch gini, lengkungan gini untuk bagian jendela, dan ada tarikan-tarikan garis tali air, sehingga kosannya tuh tinggi untuk sebelah sini, tapi rumah ini nggak kelihatan lebar 5. Nah, kalau kalian nyangka rumah ini bangunannya 2 lantai, enggak. Ini cuma 1 lantai, tapi kalian bisa pakai untuk mezanin tuh. Nanti di atas itu kan ada semacam jendela, itu ada tarikan seret gini. Nah, karena ceilingnya tinggi banget, bisa tuh mulai start dari garis ini ke atas itu bisa untuk semacam mezanin lantai 2. Oke, turun sedikit nih ke bagian bawah. Jadi kan tadi jendela yang melengkung ada arch itu. Nah, di bagian bawahnya ini sudah mulai agak kotak, tapi nggak pakai modelnya French window yang modern American gitu. Nah, ini karena Mediterranean, jadi kurang lebih kayak gini nih, kelihatan kan? Dan penggunaan material pintunya juga bagus. Dia pakai motif kayu, dia dari Solid Engineering. Oke, kita geser ke arah sini yuk. Nah, untuk area sini, ini dia fasadnya nih ada permainan 2 warna ya. Jadi ini kalau di kamera mungkin kelihatannya sedikit abu-abu ya. Sebenarnya ini adalah hijau. Hijau yang sedikit keabu-abuan dan tetap ada tarikan tali airnya, jadi mengesankan rumah ini tinggi. Ya emang tinggi sih. Oke, geser ke sebelah sini ya. Nah, di sini ini ada yang unik. Jadi ini modelnya itu kamprot, tapi nggak kamprot pada umumnya. Dalamnya ini HT, terus dikasih kamprot, terus diroskam sekali. Seret, roskam itu nggak benar-benar sampai halus. Jadi masih ada bolong-bolongnya tuh di bagian dalamnya. Tapi bagian luarnya sedikit lebih halus. Kombinasi yang bagus. Ini nyeni sih. Dan ada tetap pakai tali-tali air gini, biar nggak polosan kayak kamprot biasa gitu. Tetap di sininya pakai aluminium ya. Oke, sekarang turun ke bagian bawah. Nah, di sini ada satu area carport. Carportnya kurang lebih sekitar ya 3 meteran lah. Cukup untuk satu mobil besar. Tapi kalau pakai tambah motor ya agak sempit ya. Kalau mobil yang standar city car gitu masih oke, bisa dapat 2 sepeda motor di sampingnya. Kalau mobilnya gede dan pengen motor ya terpaksa bikin lagi ke arah sini ya. Oke, untuk carport ini alasnya dia pakai keramik dengan ukuran 40 kali 40. Dan ditutup dengan satu kanopi yang pilarnya gede banget nih ya, kokoh banget besinya, dan ada frame-frame juga, dia pakai besi hollow semua, dan untuk atapnya dia pakai yang modelnya solar flat. Oke, sekarang kita area pertamanan. Jadi untuk pertamanan ini, untuk area depan sini, ini yang mengelola developer ya, karena startnya kita ini dari sini nih rumah. Jadinya di sebelah sini ini bisa kita tempatkan milik kita. Nah, itu ada meteran air, juga ada pompa air yang tertutup, aman, nggak kehujanan. Nah, sebelah sininya ada tempat sampah, dan ini bentuknya juga tuh unik tuh. Jadinya nggak nyiku banget. Nah, geser lagi nih bagian belakang. Nah, ini bener-bener kita bisa explore sendiri. Kalau yang tadi kan nggak boleh diotak-atik ya. Nah, di sini bener nih pakai tanaman yang kecil-kecil aja di sebelah sini. Nah, yang ujung sana bisalah pohon yang sedikit agak besar karena tandonnya nggak sampai ujung. Ini kan di sini ada tandon tuh. Bagus juga matching ya. Ada batu-batu karang kayak gini, dan ada beberapa pohon-pohon yang lumayan besar. Nah, jadi untuk area teras ini
Dia motifnya tuh pakai batu alam, tapi ini sebenarnya adalah keramik. Ukurannya sama, kurang lebih di 40 kali 40. Dia naik 2 trap. Jadi situ agak kecil ya. Naik ke sini lagi, tapi di sini ya kurang lebih hampir 20 sentian. Jadi masih enak lah kalau orang tua ataupun anak kecil untuk napak ke area sini. Nah, nanti mau ke rumah, naik lagi kurang lebih sekitar 15 sentian. Kita masuk yuk. Nah, sebelum masuk kita mau bahas pintu dulu dong. Karena apa? Nih, di sini dapat smart door lock. Dia pakai merek Onassis walaupun opsional, tapi kita bisa dapat ini. Dan smart door lock-nya udah ada kameranya juga nih, tuh. Jadi bisa kelihatan. Halo Rianto, izin mau syuting dari real estate. Nah, inilah fitur canggih dari rumah ini. Ada kameranya, serasa ngevlog di-vlogin sama orang. Nah, ini dia nih bagian dalam rumahnya. Kerasa lega banget. Di sini walaupun ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi, tapi tetap kerasa lega karena open space seperti ini. Masih dapat dapur dan juga service area. Nah, untuk ke bagian sini nih, kerasa banget terangnya karena tadi di depan dibahas tuh, ada jendela yang bentuk arch gini sampai area sini. Terang banget, jadi untuk di area sini, enak nih. Kita mau naruh apa ya, kayak hiasan-hiasan di sini, bisa langsung terekspos karena cahaya tadi ya. Tapi ini unik juga, di sini 2 ambalan, dan dia pakai railing seperti ini. Ya, apa ya, selain estetik, bisa juga kalau mau naruh vas-vas yang harganya ratusan juta, biar gak gampang jatuh pakai railing. Ya tapi oke lah untuk estetikanya. Dan dia pakai warnanya juga bagian dalam ini abu-abu dindingnya. Yang sebelah sini nih ada warna kehijauan. Jadi konsepnya natural banget ya. Dan ke bagian bawah ini ada saklar-saklaran daerah sini. Sayang ya, atas ini masih kosong. Bisalah naruh semacam kayak gantungan-gantungan kunci kan bisa lumayan ya. Tempat untuk gantungan kunci. Sorry maksudnya begitu. Dan bawahnya ini ada satu meja kayak gini. Ya mungkin bisa dimanfaatkan naruh beberapa barang-barang kalau kita pas lagi nyampe nih lepas kaos kaki mau ganti pakai sendal untuk di bagian dalam rumah sudah puff juga cukup nyaman dan bisa naruh-naruh di sini sementara. Oke lah. Nah untuk area sini ini ada area living roomnya masih termasuk enak lah. Sofa bisa untuk 2 orang walaupun badannya besar dan langsung bisa ketemu televisi di sini. Cukup high level juga. Udah bener tuh naruh di dinding. Ya termasuk nyaman walaupun rumah ini cuman lebarnya 5 meter dan untuk area ini lebarnya sekitar 2,5 meter tapi tetap masih kerasa nyaman tuh di depannya buat lalu lalang. Nah untuk warna di kredensa ini juga termasuk matching ya. Jadi ada sedikit warna kayu yang lebih terang dan ada warna biru-biru dan dipadukan dengan bagian belakang ini tadi kan warnanya hijau. Ternyata bagian atas nih saya pikir tuh krem atau putih gitu ya. Ternyata hijau. Hijaunya tapi mudah banget. Nah yang bawah baru hijaunya maca. Macaci. Nah, untuk daerah sininya, ini area makan. Memang kecil aja, cukuplah untuk keluarga kecil dengan 1 anak. Jadi di sini depan belakang ini orang tua, mungkin di sini anak. Dan jangan khawatir ini masih bisa di-extend juga tuh, straight sampai sini. Jadi kalau mau naruh makanan lebih di sini masih memungkinkan. Juga untuk bagian sini, tuh, sudut bisa untuk di-extend buat naruh mungkin semacam gelas-gelas atau sebagainya. Dan meja ini juga bisa dilipat nih, ada lipatannya, nanti bisa dimasukkan ke area dalam, jadinya nggak terlalu sempit. Oke, geser ke sini. Nah, di sini ada beberapa ambalan-ambalan, lumayan bisa naruh banyak tuh, kecil-kecil aja, tapi bisa buat naruh banyak barang, sampai atas juga, untuk perlengkapan makan ya pastinya. Nah, di bawahnya juga ada ternyata, tuh, masih bisa untuk naruh perlengkapan-perlengkapan makan, ya walaupun sedikit. Nah, untuk area sini, ini dia ada area untuk naruh dispenser. Dia pakai cover sih memang. Mungkin mau extend lagi pakai dispenser yang lebih gede, jadi masih aman. Dikasih space yang gede. Untuk air fryer atau microwave bisa ditaruh di sini dan beberapa penyimpanan di sini. Lumayan penting untuk pakai LED strip tuh. Jadi kalau mau melihat yang bagian-bagian dalam masih bisa kelihatan karena ada lampu. Di sini untuk kulkas. Nah ini juga kalau mau bikin kayak kitchen set gini, furniture gini, mending yang dinaikin sekalian. Jadi kalau mau extend pakai yang kulkas gede-gede, mau yang segini pun masih aman. Kalau tenda kulkas kita kecil gimana? Ya bisa buat naruh-naruh di atasnya kan lumayan. Oke, kita geser ke bagian belakang. Surganya pencinta masak. Oke, oh iya, ini tuh modelnya pintu jendela ya. Jadi bisa dibuka kanan kiri sebetulnya tuh. Sebelah sini dan sebelah sini. Tapi kalau badan kalian kurus langsing, bisalah lewat sini. Nah, kayak saya ya. Kita simulasikan tuh. Muat. Oke, kita tutup dulu ya. Karena kameramen kita badannya besar, nggak bisa lewat. Yuk, sini. Nah, ini dia area
surganya pencinta masak dan pencinta kerja. Karena ada yang menarik untuk ini, tapi kita bahas yang ini dulu dong. Nah, untuk dapurnya ini kecil aja, tapi menurut saya harusnya bisa lah untuk beraktivitas di dapur. Ya, untuk nyuci-nyucinya di sini ada sinknya. Untuk area potong-potong cukupan lah segini harusnya ya. Kecuali kalau kita mau masak prasmanan ya, potong-potong di sini. Dan untuk kompornya taruh di sini. Ini juga dapat cooker hood. Oh iya, beberapa di rumah ini kan furnisnya terpasang, tapi ini semuanya adalah opsional ya. Nah, seperti ini contohnya, cooker hood juga. Dan untuk kitchen setnya cukuplah untuk naruh beberapa barang. Di sini ada ambalan-ambalan, juga ada bagian belakangnya, bagian atasnya ini. Nah, termasuk tutupannya ini juga. Nah, tapi yang menarik di rumah ini adalah ini benar-benar bisa dimanfaatkan sekaligus dengan laundry room juga. Sebelah sini nih. Nah, di sini nih yang asik. Kenapa? Karena ini adalah laundry room, tapi juga gabung dengan dapur, tapi no pengap-pengap karena ada udara bebas di sini. Nah, jadi kalau kita mau nyuci nih ceritanya, pakaian kotornya mungkin di sini atau di sini dulu ya, bisa di tempat. Kemudian kita masukkan, ingat harus bukan depan ya, supaya minim tempat. Setelah kering, agak kering, kita jemur di sini. Nah, setelah selesai, kita bisa tumpuk di sini untuk kita setrika. Tuh, mantep kan? Nah, sudah selesai nyetrikanya, kita bisa taruh di sini atau mau gantung dulu. Nah, kalau yang udah lipet-lipetan bisa taruh di sini sebelum kita masukin ke kamar nanti barengan buat masuk ke lemari. Dan ini yang penting ada tutupannya ini nih. Nah, tapi kalau ada air nanti takut tampias kecipratan ke dalam. Jangan khawatir. Untuk area sini kan tadi ada roster-rosteran. Nah, untuk yang area sini ini dia pakai kaca yang motifnya flut gini. Jadi bisa kasih rel aja, seret, kasih tirai jadinya aman kalau kita butuh udara dan butuh cahaya tinggal buka tirainya langsung ada sirkulasi udara. Tuh, keren kan? Nah, jadi area belakang ini lumayan nih bisa kita pakai untuk sedikit taman, juga bisa dipakai untuk tempat jemuran. Karena kan kalau modelnya kayak gini kan sedikit lebih kering, tapi tetap nggak apa-apa kalau mau kita pasang jemuran ke sini, seret, tinggal digantung ya jadi gini nih. Tuh, bisa langsung cepat kering. Tapi juga masih bisa dapat taman. Nggak mungkin kecipratan dari deterjen yang nggak mungkin mati sini karena kan sudah separuh kering. Jadi bisa buat taman. Nah, ini dia pakai pembatas juga, pakai batu alam yang beneran ini ya. Oke, kita geser ke kamar tidur. Nah, di sini adalah termasuk master bedroomnya. Lumayan lega juga, jadi 3 meter kali 2,5 meteran. Dan nih, ini pemanfaatan sekitaran tembok ini masih banyak yang bisa kita explore sebetulnya ya. Nah, untuk pewarnaan di sini sementara pakai yang unik-unik kayak gini, ada lampu-lampu juga unik di situ, ada burung-burung. Dan untuk kasurnya juga di sini ukurannya sepertinya ukuran 180 kali 2 meter maksudnya, 1,8 kali 2 meter. Nah, untuk area sininya, di sini kan ada beberapa ambalan tuh, 2 lantai lah lumayan, tapi memanjang dia. Dan untuk televisinya di sini, tergantung nanti selera aja ya mau naik apa turun kan bisa di-adjust nanti. Dan yang terpenting tuh, harus ada jendela. Yang bawah itu jendelanya mati, yang atas jendela hidup, tapi langsung kesan terangnya dapat karena jendelanya dari bawah sampai hampir ke atas, sekitar 2 meteran lebih itu ya. Dan untuk permainan warna juga masih matching, ada orange sebelah sini tadi, dan juga ada warna sedikit abu-abu tapi kehijauan, keputihan gitu. Kok keputihan? Agak putih maksudnya ya. Hijaunya muda banget seperti yang di depan tadi. Nah, untuk area samping sini, samping dari kasur tadi, ini ada satu lemari dan nih, bedside table ala-ala. Lumayan lah, agak cuak sedikit sini jadi bedside table. Karena memotong area lemari sini. Di bawah juga ada tempat penyimpanan tetap, yang tertutup. Sini juga ada. Nah, yang sebelah sini, ini baru untuk pakaian yang digantung. Yang dilipatin bisa di atas, juga di bawah. Termasuk ada laci-laci tuh, buat ngumpet-ngumpetin barang. Oh iya, di sini ada cermin, tapi kok nggak ada meja riasnya ya? Masa cuman ini? Iya, cuman ini. Tapi digeser tuh, seret. Bisa jadi meja rias. Ada juga lengkap dengan kursinya, modelnya puff gini. Tuh, bisa langsung berias, ataupun kita mau baca-baca di sini, mau sambil sedikit ada kerjaan yang nanggung nih, masih bisa juga. Keren juga idenya. Geser. Oke, geser ke area kamar mandi. Oh iya, tadi kan saya keluar masuk itu kayaknya gampang banget ya, karena tanpa pintu. Tapi nanti kalau beli rumah ini tetap dapat pintu dong. Nah, tapi untuk kusennya di sini per kamaran kusennya pakai kayu, sementara untuk yang lain-lain itu pakai aluminium. Yuk kita bahas kamar mandinya. Nah, jadi untuk kamar mandi ini
Lebarnya nggak sampai 2 meter, tapi untuk panjangnya lumayan ya, 2 meter lebihan, 2 meter setengahan. Jadi untuk kita beraktivitas ini enak di kamar mandi. Mau mandi di sini, nih ini kan area basahnya. Kelihatan ya ada ciklongannya apa ya? Lebih turun gitu ya untuk area basah, area keringnya lebih tinggi. Jadinya lumayan segini kurang lebih untuk kita beraktivitas. Naruh-naruh perlengkapan juga lumayan nih panjang. Ini berapa? Sekitar 80 sentian. Set nyampe sini. Lumayan bisa naruh banyak. Oke, geser ke area sini. Nah, ini untuk area keringnya ada kloset duduk, dia dapat yang toto, juga dapat wastafel dan ya bagian bawahnya juga ada tempat beberapa ya 2 rak lah ya untuk penyimpanan-penyimpanan. Cerminnya juga asik, modelnya nggak monoton, jadi agak ada curve-nya gini, sedikit oval. Dan yang terpenting tuh perlu exhaust dong supaya nggak bau-bau. Oke, geser yuk ke salah satu tempat peristirahatan terakhir untuk hari ini kita beraktivitas, yaitu kamar tidur. Nah, ini untuk kamar anak ceritanya nih, karena wah nuansanya itu lebih cheerful dan ada apa ini peta ya, peta dunia. Biar dia bermimpi untuk menguasai dunia, bukanlah bermimpi untuk bisa berguna bagi nusa dan bangsa. Nah, jadi untuk area sini nih, ini ada ambalan, ini juga termasuk buat tempat penyimpanan lumayan ya. Mungkin menaruh buku-buku, kalau atas agak susah ya. Barang yang agak jarang dijangkau mungkin di atas, yang paling sering kita pakai bisa taruh di sini. Tapi untuk beberapa penyimpanan buku-buku juga mungkin masih bisa di sini atau di bawah. Dan ini penting nih buat anak-anak, kan ini lumayan sering beraktivitas area sini. Jangan tajam-tajam kalau yang sini, kan jarang mojok-mojok ya. Ya nggak apa-apa lah kayak gini. Tapi kalau bisa memang tetap ada curve juga di area sini. Dapat cermin lumayan buat dia bersolek nanti. Dan nah, ini untuk tempat tidurnya nih. Tempat tidurnya kan ini kamarnya ukurannya kurang lebih di 2,5 kali 3 meter. Kalau yang tadi orang tua kan 2,5 kali 3,5 meter. Jadi penting untuk memanfaatkan setiap ruang, termasuk di bagian bawah tempat tidur. Tuh, harus ada beberapa penyimpanan-penyimpanan. Lumayan. Oke, kita geser ke penyimpanan yang lain. Nah, untuk penyimpanan pakaian, naruhnya nanti di sebelah sini. Ada pakaian untuk digantung, bisa 2, karena kan mungkin masih anak-anak ya. Jadi bisa atas dan juga bawah. Pakaiannya kan nggak panjang-panjang atau nggak tinggi-tinggi. Nah, untuk bagian sini mungkin yang ambil mamanya atau pakai jingklik buat naik ke atas. Termasuk untuk daerah sini, ini ada beberapa tempat penyimpanan untuk pakaian yang dilipat. Atau mungkin buku juga bisa kalau barang atau pakaiannya belum terlalu banyak. Nah, kalau mau naruh buku juga sebenarnya bisa nih, dimanfaatkan area sini. Ini masih lumayan, bisa kita explore lagi untuk area sini. Nggak sampai menutupi pencahayaan dari sini. Karena ini pencahayaannya memang udah bagus nih untuk area kamar. Kalau kita mau tambahin lagi rak segini aja, nggak sampai menutupi pencahayaan ke dalam kamar. Oke, kita sudah selesai jalan-jalan di rumah yang keren ini dan harganya yang mantep banget, 500 jutaan. Cepetan hubungin Rianto, gak usah bingung-bingung kemana nyarinya untuk rumah Citraland Kedamian ini. Hubungin aja Rianto, saya ajak jalan-jalan di rumah ini. Sampai ketemu!